Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Ibu Marini Hasni. Di sini kita akan belajar tentang tema 1, pelajaran 1 dan subtema 1. Jadi sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, sebelum itu semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Ya, sudah itu kita langsung saja ke materi. Ya, jadi pertama ini kita akan belajar pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 yang belajar tentang tumbuhan sahabatku. Jadi di sini di halaman pertama, di koper pertama itu ada gambar seperti ini. Ini kita baca dulu ya. Ini perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari. Jadi kalian mengetahui apa manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Jadi kita simak bersama-sama gambar yang ada di sini. Jadi hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai energi bagi manusia, sumber vitamin, energi untuk kesehatan tubuh, sebagai sumber oksigen untuk kita bernapas, mengangkut air, meneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Jadi apa sih manfaat tumbuhan bagi hewan? Yang pertama, sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Terus tumbuhan merupakan sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bunga, serta melindungi bumi dari senjata sinar matahari. Jadi bisa kita bayangkan beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, maka bumi ini akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Selanjutnya ini sudah tentang kehidupan, tentang manfaat tumbuhan, hewan dan manusia. Selanjutnya kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini ada tugas. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Ini dicari 2 pertanyaan. Setelah itu nanti dikumpulkan di akhir. Ya, selanjutnya ini ada teks bacaan yang judulnya bagaimana jagung berkembang biak. Jadi bagaimana jagung ini berkembang biak? Nah, Ibu bacakan dulu ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi ini ada ada teks, ini ada 5 paragraf.
Ini Ibu bacakan tadi hanya satu paragraf. Ini ada lagi 5 paragraf ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Jadi setelah kalian membaca, silahkan isi diagram tersebut. Nih, diagram yang ada di sekitar sini. Ini bagaimana, ini yang jagung tadi ini tentukan apa ya namanya, tulis ide pokok yang ada di paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silahkan tulis di sini, kan tadi ada 5 paragraf dan semuanya ditulis apa ide pokoknya masing-masing paragraf tersebut. Kemudian nanti dikumpulkan di akhir ya. Ya, selanjutnya kita ke halaman berikutnya. Ini ada gambar bunga. Jadi pengembangan biak ini dinamakan, namanya perkembangan generatif. Jadi perkembangan generatif itu adalah pengembangannya secara kawin. Jadi, tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ini amati gambar tersebut. Ini ada gambarnya. Ini yang pertama ada mahkota, terus tuh bunga sarinya. Ini ya bunga sari. Terus tuh kelopaknya yang ada di luar, di bawah biasanya. Terus tuh ada dasar bunga. Itu tangkainya, ada bakal biji, tangkai putih, kelapa putih, tangkai sari, dan kelapa sari. Ini ada penjelasannya ya. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkan atau jatuhnya serbuk sari ke kelapa putih. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulus serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, jadi menuju ke sini. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulus serbuk. Jadi dia melalui bulus serbuk dulu untuk sampai ke biji. Di dalam ruangan bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari sel kelamin atau sel kelamin jantan dengan kepala putih atau sel kelamin betina. Yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Jadi hasil pembuahan itu dinamakan zigot. Terus itu zigot ini adalah perkembangbiakan menjadi lembaga perkembangan menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Setelah itu, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Jadi semua ingin menjadi bunga ya. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Terus ini ada tugas. Ini amatilah gambar di sekitarmu, cari tumbuhan di sekitar kalian, lalu tentukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Cari tumbuhan yang sedang berbunga. Terus kalian gambarkan bagian bunga di sini, terus tuh tulis bagaimana cara penyerbukannya. Jadi nanti ini dikumpul ya. Jadi ini ada tugas juga, manfaat perkembangan biak generatif. Jadi apa manfaat dari pengembangan biak generatif atau secara kawin tadi. Selanjutnya
Ini coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang terjadi? Jadi kalian bayangkan tidak ada bunga, ya itu aja dia akan layu. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada tumbuhan yang berkembang biak. Selanjutnya kita ini ada teks lagi, ibu bacakan ya. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga dan tumbuhan tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Indonesia dan Malaysia, bunga berkembang kayak seperti bunga sepatu yang tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Seperti itu ada bunga Kamboja. Bunga ini ada di perlengkapan tari ini yang dipakai biasanya di telinga, itu pada perlengkapan tarian Bali. Ya, itu tari yang untuk menyambut tamu yang datang. Nah, ini ada negara-negara yang satu kesatuan dengan negara Indonesia. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Malaysia, Singapura, dan Indonesia ini saling berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang nama organisasinya itu adalah ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Jadi ini ada 10 negara yang tergabung dalam organisasi yang bernama ASEAN tadi. Jadi pertama ini ada negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini memiliki ibu kotanya adalah Jakarta. Sedangkan Singapura itu ibu kotanya Singapura. Terus ada lagi di atasnya Kamboja. Jadi Kamboja itu ibu kotanya adalah Phnom Penh. Terus tuh ada lagi di atasnya Thailand. Thailand ini ibu kotanya adalah Bangkok. Terus tuh ada lagi Myanmar, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Terus tuh ada Laos. Laos ini ibu kotanya adalah Vientiane. Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur. Terus tuh ada Filipina adalah ibu kotanya Manila, dan Brunei Darussalam ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Jadi untuk menambah wawasan kalian negara ASEAN, bacalah informasi tentang ASEAN. Jadi kalian pasti mengetahui bagaimana rasanya hidup bertetangga. Hal ini terasa sangat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Seperti contohnya kita bertetangga di sebelah rumah. Itu kan terasa, kalau tetangga kita merasa ada teman, ya kan? Ya, kalau tidak ada bertetangga, misalkan hidup rumahnya sendirian, nah itu pasti sangat terasa sepinya. Nah, begitu juga dengan negara kita yang bertetangga dengan negara-negara yang lain, ya, negara-negara lain. Jadi negara-negara yang 10 tadi, dia bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya.
kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan wawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN yang zaman dahulu. Jadi pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi tersebut. Jadi 5 negara tersebut ada yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang ada dalam pencetus yang ada dalam deklarasi Bangkok tersebut. Jadi bisa kalian pelajari lagi yang mendalam. Ini ada Brunei Darussalam, ada Malaysia, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam, itu ada Laos, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Ya, bagaimana kehidupannya. Nah, jadi silakan kalian diskusi mengenai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang ada di 10 negara tadi, negara ASEAN tersebut. Yang tadi ada 10, ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Itu semua 10 negara yang satu organisasi yang nama organisasinya itu adalah ASEAN. Jadi wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama daratan berbentuk semenanjung, yaitu semenanjung itu di wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia di bagian barat. Terus itu ada yang daratan berbentuk gugus kepulauan, itu seperti yang ada pulau-pulaunya itu ada seperti Filipina, Indonesia, Malaysia itu ada bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Itu nama-nama daratan berbentuk gugus kepulauan yang banyak memiliki pulau. Setelah itu ini ada menulis. Kamu sudah belajar keunikan. Jadi ini ada diagram, ada 2 buah diagram nih. Nah, jadi kalian silahkan tentukan negara yang informasi lebih tinggi, tuliskan masing-masing karakternya. Misalkan ini ada negara Indonesia di sini dan negara Singapura. Jadi apa sih karakteristik masing-masing negara? Jadi ibu contohkan ya. Yang pertama, misalkan pemanfaatan anggrek di Indonesia dulu ya. Jadi isinya ini di Indonesia isinya pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Ini kalau di Indonesia. Kita beralih lagi ke negara Singapura. Jadi ke negara Singapura ini anggrek bisa saja digunakan untuk aromaterapi. Kan sudah masing-masing ada mempunyai karakteristik. Jadi apa sih persamaan di antara kedua tersebut? Di sini Ibu menyebutkan kesamaan negara yang tropis. Nanti ini silahkan diisi apa yang saja yang kalian ketahui, sambung aja.
Ini tadi negara Indonesia dan negara Singapura. Silakan kalian sambungin. Ibu tadi memberikan satu contoh dan nanti dikumpulkan. Nah, itu sudah habis. Ya, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Nanti tugasnya silahkan dikumpulkan di akhir pembelajaran. Yang pertama tadi ada membuat dua tumbuhan, membuat dua pertanyaan, terus tuh membuat ide pokok yang ada di teks jagung, pengembangan biakan jagung. Tuh paragraf pertama tadi sudah dicontohkan. Selanjutnya silakan kalian lanjutin paragraf 2, 3, 4, 5. Silakan. Terus tuh ada temukan jenis bunga tadi. Terus tuh ada manfaat berkembang biak generatif, dan selanjutnya isi diagram yang negara Indonesia, ini negara Singapura ini, yang di tengah ini ada persamaannya. Silahkan dikerjakan. Nah, nanti dikumpul ya. Yang mungkin cukup dulu untuk hari ini. Sebelum kita berakhir pelajaran pagi ini hari ini, bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa belajar yang rajin di rumah. Sehat selalu untuk kita semua. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.